Halo Logo BG Stigi. Halo Besti. Oi. Baik lagi sama kita di STMJ. Selalu tidur? Masih jago. Oke, bersama gue Raja. Dan gue Kamila yang bakal nemenin kalian nih selama 10 menit ke depan di podcast STMJ. Jadi STMJ ini tempat kita ngobrol santai bareng mahasiswa-mahasiswa yang chill tapi juga berperan besar buat masyarakat. Wow, keren banget nih Seru banget. Jadi nih kita bakal kedatangan 2 narasumber lah. Gimana kalau kita langsung panggil aja? Langsung kita panggil aja yuk. Ini dia. Halo Sobat STMJ. Halo. Kita udah ditemenin sama siapa aja sih Mil? Kita kedatangan 2 narasumber nih yang keren-keren banget. Yang pertama, kenalin ada Rizko dan juga Anin dari mahasiswa Ilmu Komunikasi angkatan 2024. Yes, halo. Kita kan tadi ngebahas tentang peran penting di masyarakat ya. Nin, boleh nggak ceritain sedikit ke Sobat STMJ apa sih pengalaman lu yang berperan penting di masyarakat? Oke, halo Sobat STMJ, perkenalkan nama gue Ani. Nah, dari SMA emang gue suka mengabdi kepada masyarakat karena gue udah bikin organisasi sendiri namanya Nine Foundation, bisa dicek di platform sosial media kalian. Selain itu juga sekarang gue lagi fokus bantuin nyokap, ada program Jumat Berkah karena nyokap gue punya cateringan gitu. Terus untuk pengabdian ke masyarakat lainnya mungkin gak disebut ke pengabdian langsung kepada masyarakat, tapi gue bikin platform di mana orang-orang at least di media sosial bisa ngelihat berita-berita yang udah difilter dan dikemas dengan baik. Oke, Anin udah nih. Sekarang kita langsung tanya aja nih ke Rizko. Gimana sih pengalaman ini biar Sobat STMJ tahu? Halo semuanya, sebelumnya kenalkan nama gue Rizko, Muhammad Rizko Hafiz, nama lengkapnya. Kalau untuk pengalaman gue sendiri justru itu dimulainya pas waktu kuliah ini. Ada sebuah mata kuliah, yaitu Forsi, pada tahu Forsi kan? Kebetulan waktu itu adalah tugas kelompok. Jadi gue dengan kelompok gue waktu itu membuat simulasi website untuk membantu masyarakat yang mungkin baru pertama kali datang ke Mall BXY, Bintaro Exchange itu, supaya mereka tahu nih dalamnya mall itu seperti apa. Jadi gue dengan kelompok gue ya ngedesain website kayak gimana, dalamnya itu kayak gimana dengan banyak fitur. Dan itu bisa diakses sama orang-orang di luar Bintaro Exchange juga. Bisa jadi banget. ketika buka Instagramnya nanti bakal ada di bio ya. Iya, Nah, betul. kebetulan sekelompok juga. Keren, berarti kalau Rizko tuh terdorong dari tugas ya Iya. awalnya. Dan nama websitenya Bex Geozone. Kalau Anin itu berarti tadi dari organisasi pas SMA. Betul. Udah lama banget ya Nin, berarti ya Nin? Betul. Gila, gue ya Mil ya, kayak buat join organisasi aja kayaknya gue nggak bisa. Tugas, Itu tugas oriented banget ya orangnya. Iya. Oke. Lu masih susah buat ngatur waktunya ya? benar-benar. Tapi nih, Atau gimana? tadi deh, pengen gue tanyain. Gue pernah dengar tentang mahasiswa tuh sering disebut sebagai agent of change. Itu menurut lu gimana? Kalau menurut gua sendiri, kenapa kita itu disebut sebagai agen perubahan? Karena label kita ini udah sebagai mahasiswa, beda dengan pelajar yang mana pelajar itu cuma belajar teori-teori doang tanpa ada praktek. Sedangkan kita sebagai mahasiswa ini udah belajar teori juga, tetap belajar, tapi kita ada prakteknya langsung. Dan itu prakteknya kayak tadi, kayak gua nugas itu kan, mata kuliah Forsi itu Benar-benar. mengharuskan gua untuk mengabdi ke masyarakat dengan membuat desain website seperti itu yang membantu kan. Kalau menurut gua itu. Oke, kalau untuk Anin, kalau buat gue kenapa dibilang agent of change? Karena benar kata orang-orang ya, mahasiswa itu sebenarnya pengangguran terselundup. Betul. Karena menurut gue dengan banyaknya tugas pun kita masih punya jadwal kelas yang fleksibel gitu loh dibanding anak sekolah. Gitu. Jadi di sela-sela itu mungkin juga kita bisa menghabiskan waktu nggak cuma ngerjain tugas atau kayak misalnya kita nongkrong-nongkrong, tapi diharapkan bisa bikin suatu perubahan yang besar gitu. Karena banyaknya free time yang kita punya dan di situ juga bisa mungkin ketemu lebih banyak orang kali ya. Iya. Kembali karena udah kuliah, menurut gue banyak banget teman-teman yang misalnya udah lebih tua jauh atau bahkan lebih muda tapi achievementnya juga lebih bervariasi, bisa bekerja sama juga sama orang-orang hebat jadinya gitu. Tapi menurut gua sendiri bukan berarti pelajar itu nggak bisa jadi agen perubahan juga ya. Benar. Tergantung gimana orangnya menurut gua. Betul, Ya. karena kita mahasiswa aja jadi privilege waktu itu lebih. Iya, lebih fleksibel itu sih. Yes. Kita bisa nyari kegiatan di luar ataupun di dalam kampus kan. Buat ngembangin diri kita tentunya juga. Berarti ini menurut kalian kayak karena mahasiswa ini tugas-tugasnya ini terdorong untuk langsung terjun ke masyarakat, kerjasama itu yang membuat suatu perubahan. Benar. Benar banget, Benar, keren sih kalian nih. Tapi ya, buat gue pribadi, gue tuh ngerasa ada tantangan gitu, kayak gue kayak kalau mau turun nih ngerjain sesuatu nih, kayak pengen ikut bantu-bantu, kayak ada aja kayak tugas kuliah atau apa, karena gue sangat gak bisa gitu sama membagi waktu. Multitasking. Benar itu. Kalau dari kalian sendiri ada gak sih tantangan pas kalian tuh turun? Menurut kalian ini tantangan pas kalian turun ke masyarakat ada nggak? Kalau gua sendiri sih mungkin problem awal itu sama kayak lu nih Jo. Gua itu susah banget ngebagi waktu gua. Apalagi kan gua tadi tuh baru banget mengabdi ke masyarakat itu. Ketertarikan awal tuh dari pas kuliah gini kan. Pas kuliah. Jadi ya
untuk gue bisa mengatur waktu itu dengan semaksimal mungkin ya gue mencoba dari hal-hal kecil dulu, dari mana gue dari bangun tidur, rapikan kasur gitu-gitu. Itu jadi secara tidak langsung membentuk kedisiplinan lu kan buat kedepannya kan gitu. Iya sih benar. Kalau menurut gue, gimana cara overcome yang kayak misalnya tadi, misalnya nggak ada waktu atau kebanyakan tugas. Ini ada quote. Mungkin teman-teman juga sering lihat di TikTok. Kalau misalnya lo sayang sama sesuatu, entah itu orang, entah itu kegiatan, pasti lo make time for it gitu loh. Ya kan? No matter lo sibuk apa, kalau emang lo udah punya satu goal ya slip it into your schedule gitu. Dan mungkin kalau misalnya pengabdian masyarakat nih, kalau lo kan butuh banyak proses ya. Iya. Misalnya dari desainnya, dari ngembangin website, dari nanti propose ke dosen. Ya gimana cara lu fit itu ke schedule lo gitu. Selain emang tugas, tapi emang ya udah lu seneng kan gitu. Bahkan dengan lo bikin itu aja sampai sekarang bisa diundang sama STMJ. Nah, STMJ nih. yes. Terus kalau gue suka banget pakai Google Calendar gitu. Dan pengabdian masyarakat yang gue lakukan juga sebenarnya kan lebih kayak kesekali-sekali kan. Gak butuh proses lama, misal bagi-bagi lah atau visit kemana gitu ya. Dan tentunya gue juga melakukan itu gak sendiri. Jadi coba didiskusin aja sama teman-teman yang lain enaknya kayak gimana. Terus mungkin ngambil waktu di atas jam-jam kelas, kayak misalnya jam 6 atas. Ya jadi menurut gua sih langkah awal lu coba dulu cintain apa yang pengen lu mulai. Jadi Exactly. dengan lu suka dulu, lu cinta dulu dengan apa kegiatan yang akan lu lakuin, itu kedepannya bakal kerasa mudah. Pasti lu masukin ke jadwal lo juga. Iya. Berarti kalau kalian udah ngelakuinnya secara happy, pasti kedepannya juga bakal senang aja tuh untuk jalani. Nah, dari pengalaman kalian tadi nih yang udah kalian ceritain nih kepada gua, pada si Raja dan juga sobat STMJ, kalau boleh tahu apa sih pengalaman terbaiknya dari semua kegiatan yang udah kalian lakuin di masyarakat itu? Mau Rizko dulu apa gue dulu? Ada yang dulu boleh. Oke, jadi ada suatu waktu gue bukan main sih, maksudnya ada kegiatan di panti jompo. Ini kegiatan sebenarnya dari gereja waktu itu pengabdian masyarakatnya. Habis itu di situ ketemulah sama orang-orang yang udah tua. Terus pernah juga sama gereja ke rumah panti asuhan. Di situ juga ketemu teman-teman yang bisa kayak sebaya gitu, atau misalnya jauh lebih tua tapi mereka punya kekurangan kan. Di situ gue belajar berempati dan melihat langsung kalau misalnya teman-teman di luar sana mau apapun itu perbedaan fisiknya, iya, at the end of the day itu juga orang-orang yang deserve buat punya pekerjaan, deserve buat diapresiasi karya-karyanya gitu. Lebih bisa ngehargain orang, berempati dan juga bersyukur dengan apa yang gue punya sekarang, dimana gue udah bisa membantu diri gue nih. Akhirnya abis itu gue bisa membantu orang lain. Itu tuh opportunity yang gede dan gak semua orang punya kayak gitu. Oke, kalau Rizko sendiri gimana? Kalau gua sendiri tuh sempat punya pengalaman yang menurut gue ini berkesan banget buat diri gua. Itu waktu zaman-zamannya virus corona tuh, zaman COVID. 2022. Jadi ya benar tahun-tahun segitu. Jadi gue tuh pernah apa ya, di tempat tinggal gue tuh warganya itu kayak bikin sebuah kelompok gitu yang emang ditempatkan di tempat-tempat tertentu untuk kayak penyebaran disinfektan gitu. Itu Karang Taruna gitu. Iya, semacam itu, semacam Karang Taruna itu. Jadi di mana kita tuh ditempatin di tempat-tempat tertentu yang mana jadi nanti mobil atau kendaraan-kendaraan itu yang berlalu lalang masuk keluar itu bakal disemprot disinfektan dulu. Kenapa buat gue itu berkesan banget? Karena di era COVID itu gue ngeliat kayak orang-orang itu bersamaannya kayak apa ya, kayak kuat banget gitu kepeduliannya dengan dia ngebentuk kegiatan kayak gitu. Menurut gue kayak menyenangkan sih menurut gue. Itu pengalaman yang menurut gue berkesan banget. Karena kebersamaan. Iya, sama-sama warga. Gue ngeliat kayak apalagi kan zaman-zaman itu kan banyak juga orang yang ngerasa susah gitu kan dengan segala macam problem yang datang di zaman-zaman COVID itu. Jadi menurut gue yang bikin berkesan itu ya kebersamaan itu menurut gue. Seru sih. Kolektivisnya kerasa banget Iya, ya di betul, orang Indonesia. Tapi ya, Rizko ini berarti kan di warga, di tempat rumah lu ya. Kan Sekitar kalau rumah ini lah. Panti asuhan. Tapi gue mau tahu deh, kalian ada ngerasa takut dikritik sama orang atau kayak takut gagal gitu gak sih pas terjun ikutan gitu? Coba boleh dari Anin. Oke, kalau dibilang dikritik sama orang, gue nggak takut karena apapun yang gue kerjain pada saat itu, yang ngerasa kebantu kan orang-orang yang emang mau gue bantu gitu. Mau orang ngomong apa juga, ini sebenarnya di situ posisi lo as a watcher harusnya lo bisa lihat gitu loh kenapa gue melakukan hal tersebut instead of just judging gitu. I'm the one who's doing it gitu. Lo nggak ada bayar apa-apa, lo nggak ada kontribusi apa-apa selain melihat itu misalnya dari media sosial gitu. Jadi menurut gue kalau ada orang yang melakukan pengabdian masyarakat abis itu lo ngejudge, itu jahat banget sih. Itu jahat maksimal sih kalau masalah kritik. Terus kalau dibilang gagal, gue nggak
mungkin kalau kayak skeptis dikit, misalnya kira-kira urus nggak ya hari ini kita ke sana gitu, orang-orangnya bakal terima kita nggak ya, anak-anaknya kah atau orang tuanya pada seneng nggak ya, pasti ada aja pemikiran seperti itu. Tapi sejauh ini sih dari apa pengalaman gue, mereka selalu seneng kalau misalnya dikunjungin, bahkan malah mereka berusaha mencari teman di dalam orang-orang yang berkunjung kayak gitu. Jadi lu bodo amat nih orang di luar sana mau ngomong apa. Karena jahat banget kalau misalnya pengabdian masyarakat Ada pasti aja, dijudge. kan? Banyak sih yang kayak gitu yang masih dengerin. Iya. Bener. Kalau dari Rizko nih, Tapi ya menurut gue pribadi nih, pertanyaannya adalah kenapa lu harus takut ngelakuin itu? Kenapa lu harus takut melakukan sesuatu yang sebenarnya baik dan bermanfaat buat orang banyak gitu? Urusan orang dikritik atau gimana pun menurut gua ya udah nggak usah dipeduliin gitu. Mereka nggak ngapain juga. Kita bisa sombong ke mereka kayak, lah lu udah ngelakuin ini, sedangkan lu ada apa? Lu apa ya? Mungkin itu sombong sih, ngelakuin itu sombong. Cuman itu masih baik kan ya kok? ya itu konteksnya masih baik ya. Cuma sebenarnya buat apa yang takut dikritik menurut gua. Jadi menurut gua jalanin aja, selagi lu suka, selagi lu seneng ngebantu orang, jalanin aja. Justru orang yang kritik itu menurut gua orang yang nggak punya empati. Benar. Nggak punya empati menurut gua. Itu tuh the point dimana Iya. kayak sangat-sangat near empati. Betul. Lo kayak nggak ngerasa diri lo jadi manusia tuh ada gunanya ya. Iya, iya. Kalau egois banget seperti Egois. itu. Oke, nih dari tadi kan Rizko pengalamannya itu ada yang di kampus, ada yang juga di rumah. Kalau Andin kan juga rata-rata di luar kampus nih. Nah, untuk ini aku ada pertanyaan lagi. Menurut kalian tuh gimana sih kampus bisa lebih mendorong mahasiswa untuk aktif dan peduli terhadap masyarakat? Boleh dari Rizko dulu? Kalau untuk bagaimana kampus itu mendorong mahasiswa untuk lebih aktif dalam masyarakat, menurut gue dengan kayak tadi tuh di awal yang gue bilang yang mata kuliah forcing Oke, dari tugas. dimulai dari tugas dulu. Terus bagaimana juga kampus itu menyediakan UKM-UKM yang memang terjun langsung ke dalam masyarakat. Kayak di UPJ ini. Iya. UPJ ini kan kalau kalian tahu kan udah ada Dakawuri kan. Iya, Dari kami untuk negeri. dari Andin sendiri? Kalau menurut gue basically sama kayak Rizko, tapi mesti notes ya. Apapun itu kegiatan yang dilakukan kampus untuk support, misalnya menyediakan UMKM atau open volunteer, gue harap juga bisa transparan. Jadi transparansi menurut gue agak-agak masih gue ragukan sebagai mahasiswa. Tapi itu kasih platform aja, entah itu KM, entah itu open volunteer. ini menginspirasi gue banget sebagai orang yang nggak bisa ngatur waktu, nggak pernah ikut organisasi. Nih ngobrol sama mereka, gue merasa Wow. banget nih buat gue nih. Masa depan itu juga berperan banget nih di tangan kita loh sebagai mahasiswa. Ya kan, kedepannya kan pasti kita sebagai mahasiswa nggak ada yang tahu nanti kita tiba-tiba ada yang jadi presiden. Wow. Apa kan nggak ada yang tahu nih karena Sebagai agent of change. iya betul banget. Terima kasih banget nih buat Kak Amin dan Dan juga Kak Rizko. Sama-sama guys, sama-sama. Semoga STMJ makin maju ya. Awalnya gue kira STMJ itu susu telur wali jahe. Nah, gimana nih perasaan kalian para sobat STMJ setelah dengerin tadi dari dua narasumber kita yang keren-keren banget? Jujur, setelah gua ngobrol sama Rizko, sama Anin, gua ngerasa tuh gua dapet tips and trick gimana caranya gua ngatur waktu. Dan gimana caranya gua bersikap bodoh amat dengan perkataan orang ketika gua mau berbuat baik. Karena itu satu ketakutan gua. Berarti lo harus tetap bodo amat aja, jangan mikirin perasaan orang lain gitu. Gua pengen langsung daftar Dakawuri sih. Oke, berarti kalau gitu jangan lupa like Komen dan dan subscribe. subscribe. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.